Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Mohon izin sebelumnya kami kelompok 4 yang beranggotakan Harminur Fatona dengan NIM 036, Alif Rahmawati dengan NIM 058, Sofi Nur Hasanah dengan NIM 073, lalu saya sendiri Alora Friski dengan NIM 075, dan yang terakhir Zalfa Nazifa dengan NIM 107. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai perencanaan program gizi yang telah kami buat. Dengan outline pembahasan sebagai berikut. Analisis situasi di wilayah Depok 2, identifikasi masalah gizi dan kesehatan, analisis prioritas masalah, dasar penentuan prioritas masalah, analisis akar masalah, dan metode penelitian. Lanjut, analisis situasi di wilayah Depok 2. Puskesmas Depok 2 beralamatkan di Jalan Leli 3, Perumnas Condong Catur. Mempunyai wilayah kerja Desa Condong Catur dengan dalam lingkup Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 22.688 orang dan perempuan sebesar 20.435 orang, sedangkan untuk jumlah penduduk lansia atau pralansia dengan umur 45 tahun sampai 59 tahun sebanyak 634 orang dan usia lanjut 60 ke atas sebesar 903 orang, dengan jumlah total lansianya sebesar 1.537, dengan luas desa atau kelurahan 950 hektar. Selanjutnya. Untuk tingkat ekonomi pekerjaan utama di wilayah Depok 2 yaitu mayoritasnya di sini pekerja, pelajar atau mahasiswa. Next. Untuk masalah kesehatan utama di Puskesmas Depok 2 ini yaitu ada hipertensi dengan nilai 2.595.000. Next. Untuk identifikasi masalah gizi dan kesehatannya itu yaitu ada kurus, normal, dan obesitas. Di sini yang paling itu ada yang tinggi yaitu normal, kedua kurus, yang terakhir yaitu obesitas. Next. Untuk analisis prioritas masalahnya, kami itu menggunakan metode Delbecq kuantitatif dengan bobot 1-10. Untuk obesitas, prevalensi masalahnya itu 7, urgensinya 8, feasibility-nya 7, biayanya 9. Untuk total keseluruhannya yaitu ada 217. Next. Kemudian ada dasar penentuan prioritas masalah, yaitu pertama aspek urgensi dari obesitas kami beri bobot 9. Kami memilih masalah gizi, yakni obesitas, karena urgensi dari masalah gizi dapat menimbulkan berbagai penyakit degeneratif, seperti penyakit jantung, diabetes mellitus tipe 2, kanker, osteoartritis, dan gangguan psikologis yang meningkatkan risiko kesakitan. Gizi lebih ini juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan juga fisik, kualitas hidup, serta kesehatan. Kemudian ada aspek kemudahan atau feasibilitasnya itu kami beri bobot 9. Pada obesitas, aspek kemudahan dalam penanganannya kami pertimbangkan dari kemajuan ekonomi, akan tetapi minimnya pengetahuan tentang gizi, menu seimbang, serta kesehatan. Dengan begitu, kami dapat mengatasi melalui program penyuluhan dan edukasi tentang gizi yang seimbang. Kegiatan pencegahan obesitas berbasis program sekolah. Kegiatan-kegiatan yang mendukung perubahan perilaku seperti penyuluhan pola makan yang baik dan aktivitas yang cukup harus didukung oleh perbaikan lingkungan sekolah yang mendukung gaya hidup sehat, seperti kantin yang bergizi, sarana siswa aktivitas, dan fasilitas air minum. Adapun faktor yang berada di luar lingkungan sekolah seperti peran aktif orang tua menjadi komponen penting dalam keberhasilan program pencegahan obesitas di sekolah. Kemudian ada biaya bobot 6, karena aspek biaya kami lihat dari sumber daya yang kami libatkan, itu program yang kami pakai tidak memerlukan biaya yang besar, seperti edukasi kepada orang tua untuk mampu menyiapkan makanan yang sehat dan seimbang, serta mengikut sertakan pihak sekolah untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap kesehatan dan gizi. Selanjutnya ada analisis akar masalah obesitas akan dijelaskan oleh Rahma. Baik, kemudian ada analisis akar masalah yang terjadi di obesitas. Yang pertama ada environment, yaitu kurangnya pelaksanaan penyuluhan terkait obesitas dan budaya yang kurang mendukung akan pentingnya pola hidup sehat. Yang kedua ada money,
yaitu pendapatan orang tua meningkat dan banyaknya uang saku. Yang ketiga ada mesin, kemudahan dalam mengakses makanan junk food. Yang kedua ada kurangnya pemantauan pemilihan makanan anak karena kesibukan orang tuanya. Yang keempat ada material, yaitu kemajuan teknologi alat antropometri tidak pernah dikalibrasi. Yang kelima ada metode, kurangnya penyuluhan tentang resiko obesitas, kesalahan dalam pelaporan data. Yang terakhir ada tingkat pengetahuan yang rendah, kurangnya mengetahui faktor resiko dari obesitas, kurangnya aktivitas fisik, kurangnya kesadaran diri, pengaruh teman sebaya, dan yang terakhir ada pemilihan makanan yang kurang tepat. Next. Next. Di sini ada metode penelitian. Next. Ada pertanyaan penelitian, yaitu apakah tingkat pengetahuan yang rendah dalam memilih makanan dan kurangnya mengetahui faktor risiko dari obesitas berpengaruh terhadap kejadian obesitas di SMP Negeri 1 Depok. Yang kedua ada tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan yang rendah dalam memilih makanan dan kurangnya mengetahui faktor risiko dari obesitas berpengaruh terhadap kejadian obesitas di SMP Negeri 1 Depok. Next. Ada rancangan penelitian, yaitu penelitian ini dirancang dengan desain penelitian secara kuantitatif melalui kuesioner. Ada lokasi dan waktu penelitian, lokasi bulan data SMP Negeri 1 Depok, waktu pengumpulan data di April 2024, dan yang terakhir ada durasi pengumpulan data, yaitu 3 hari. Lanjut ada populasi dan sampel. Populasi anak remaja yang mengalami gemuk atau obesitas. Sampel seluruh anak remaja yang mengalami obesitas atau gemuk di SMP Negeri 1 Depok. Kriterian sampel adalah seluruh anak kelas di SMP Negeri 1 Depok yang mengalami obesitas atau gemuk. Next. Kemudian ada besar sampel. Di sini kami menghitung dengan rumus yang sebagai berikut, yaitu Z1 dikali P kali Q dibagi L kuadrat. Di mana P yaitu estimasi proporsi kita untuk obesitas yaitu 9,3%, untuk simpanan mutlaknya itu 10%, untuk nilai Z-nya yaitu 1,96, dan untuk errornya kita mengambil 10% dan mendapatkan hasil 35 orang atau 35 sampel. Untuk teknik pengambilan sampel, sampel kami ambil dengan metode random sampling karena sampel bersifat homogen atau seragam memiliki karakteristik yang sama dikarenakan siswa SMP memiliki umur yang setara. Untuk variabel penelitiannya yaitu independen. Untuk independennya yaitu tingkat pengetahuan remaja tentang obesitas, dan untuk dependennya yaitu kejadian obesitas. Next. Di sini ada definisi operasional variabel. Yang pertama ada variabelnya yaitu pengetahuan remaja tentang obesitas. Kemudian ada definisi operasional yaitu pemahaman remaja apa itu obesitas dan pemilihan makanan yang tepat. Untuk skalanya kami menggunakan interval atau skor. Kemudian ada instrumen pengumpulan data, kami menggunakan kuesioner pengetahuan pre-test dan post-test. Next. Di sini ada instrumennya yaitu kuesioner pre-test dan post-test yang terdiri dari 15 soal pilihan ganda dan memiliki skor dengan skor salah, dengan skor apabila salah yaitu 0, dan kategori benar mudah yaitu 6, dan kategori benar pada soal yang sulit yaitu 8. Untuk skor total penilaiannya itu apabila mendapatkan nilai 100 maka masuk dalam kategori sangat bagus, dan apabila mendapatkan nilai 85 sampai 99 masuk dalam kategori bagus. Untuk kategori cukup dengan nilai 70 sampai 85, dan kategori kurang apabila kurang dari 70. Berikut ada barcode dan link Grifform pretest dan posttest. Ini merupakan contoh Grifform untuk link
pretest materi obesitas, di mana terdiri ada data dirinya yaitu email, mengisi email, kemudian ada mengisi nama, mengisi umur, mengisi kelas, ada sekolah, berat badan, dan tinggi badan. Kemudian dilanjut dengan soal-soal yang setiap poinnya nanti ada setiap soalnya terdiri dari poin-poin apabila benar yang tergantung kategori soalnya mudah atau sulit. Berikut referensi yang kami gunakan. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sebelumnya bila ada salah dan kata. Kami akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.